Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, ini adalah kipas angin Bokpen. Sobat, mereknya adalah Panasonic. Itu modelnya adalah FER303. Sobat, 12 in. Modelnya kayak gini, sobat. Ya, ini 12 in Panasonic. Ya, keadaannya sangat kotor dan tidak terawat, sobat. Tuh ya, di kisi-kisinya nih kelihatan hitam. Jadi sobat, kipas angin ini dalam kondisi yang bagus, sobat ya, berputar ya. Namun pemiliknya minta dibersihkan, sobat, dibersihkan karena emang nih kalau yang pemula rada males nih, sobat ya. Rata-rata orang kalau ngelihat Bokpen tuh rada males bersihnya, sobat. Kenapa? Karena begini nih, sobat, dia banyak kisi-kisi begini ya. Untuk itu sengaja saya bikin tutorial ini, sobat, untuk sobat pemula begitu ya, atau remaja putra putri yang merasa malas membersihkan. Silahkan tonton video ini, sobat. Untuk itu kita kasih judul cuci bersih kipas angin Bokpen merek Panasonic FER303, sobat. Ya, coba kita cek dulu kelistrikannya supaya sobat lebih jelas. Jadi sobat, kalau mencari kemana sebetulnya selektor untuk mengecek kipas angin, yang lihat di ohm ya, sobat. Lihat di ohm, kemudian skalanya kita dari yang rendah, sobat ya, dari yang rendah ke atas ya. Kalau 200 ohm ini nggak ngangkat karena ini di atas 300 ohm. Untuk itu kita taruh di atasnya adalah 2000 ohm atau 2K ohm. Oke, kita arahkan ke 2K. Kemudian kita ambil colokannya begini tuh, lalu kita putar speed 1 tuh, speed 2 ya, speed 3 ya, tersambung, sobat ya, 0. Oke, sip. Jadi secara kelistrikan kipas angin ini bagus, sobat, tapi hanya keadaan aja ya, keadaannya atau kondisinya yang sangat kotor, sobat ya. Tuh lihat, kondisinya sangat kotor tuh ya. Ya, langsung saja, sobat, kita bongkar. Kita dari arah depan dulu begini. Ini kita putar ke kiri ya, putar ke kiri ya. Kemudian di sini ada fan, sobat ya, nih, atau snap ring ya. Kita congkel saja tuh, gampang tuh. Ini snap ringnya. Ya, ini kita congkel keluar begini tuh. Ya, jangan salah naruhnya, sobat, lihat nih. Ya, yang ada selongsongnya ini sebelah dalam begitu ya. Kemudian ini kita tarik keluar tuh. Tuh, coba sobat lihat ya, kotor sekali ya tuh. Kotor sekali ya. Bagaimana cara mencuci swing ini, sobat? Tentunya dengan kuas, sobat ya. Dengan sabun dan kuas ya. Oke. Tuh, sangat kotor, sobat ya. Tuh. Jadi untuk melakukan perawatan kipas angin, sobat, coba dilakukan setiap 3 bulan sekali, sobat ya. 3 bulan sekali, sobat, membersihkan kipas angin ataupun Bokpen ini sampai ke dinamonya, sobat. Sampai ke dalam dinamonya kita bersihkan ya, sehingga kipas angin maupun Bokpen ini bisa awet begitu, sobat ya. Ya, kita putar ke belakang. Nah, di belakang ini ada baut-baut, kita lepaskan, sobat ya. Di semua bodi ini kita lepaskan bautnya. Ada 6 baut di belakang ya. Kemudian kita tarik keluar begini tuh. Terbuka, sobat. Ya, ini kita ulur, sobat, nih kabelnya nih, kita ulur saja tuh. Tuh, kita ulur ya. Ya, kemudian baut ini, baling-baling, sobat, kita lepaskan, putar ke kiri.
Ya, mudah-mudahan baling-balingnya gampang dicopot sobat ya, karena biasanya suka macet di sini nih. Oke, tuh. Ya betul juga sobat nih, ditariknya susah ya. Ya tuh, keras sobat ya. Caranya gimana? Siapkan sobat palu kecil ya. Siapkan palu kecil, kemudian ini kita angkat dikit sobat. Ya, ini kita angkat dikit begini tuh. Ya, kita angkat dikit begini. Kita ketok dari sini sobat. Tuh, terbuka dia pelan-pelan ya. Tuh. Dia macet di sini nih sobat. Tuh ya, sudah sangat kotor sobat tuh. Ya, sangat kotor tuh. Banyak sarang gonggonya tuh. Selanjutnya ini kita lepaskan sobat ya, semua kabel-kabel ini kita lepaskan ya. Kemudian dinamonya kita lepaskan semua supaya bodi ini bisa kita cuci bersih sobat, supaya bersih higienis begitu ya. Ya, ini ada sinkronus ini atau swing motor. Nah, pokoknya kita lepaskan semua sobat ya. Nah ini sobat, kalau melihat kayak gini sobat, ini lubangnya ada dua nih, sinkronus nih. Ini pakai yang belakang atau yang depan supaya sobat nggak salah begitu. Dikasih tanda aja sobat, dikasih tanda begini nih. Nih berarti ini tempat baut ya, lubang yang belakang tuh. Kita kasih tanda ya, lubang yang belakang ini lubang baut ya tuh. Tuh kita kasih tanda ya sobat, supaya tidak banyak pikiran. Ya, untuk itu kita buka, kemudian kita lepaskan begini. Tuh, kita tarik ke dalam tuh supaya ini giginya atau gearnya ini bisa lepas ya. Nah, ini bautnya kita masukkan lagi supaya sobat tidak bingung. Tuh, kita masukkan lagi bautnya. Jadi begitu sobat ya, ikutin cara saya kalau melepas baut ya, dimasukkan lagi gitu ya supaya nggak bingung. Nih kabel kita lepaskan, kabel colokan. Tuh kita masukkan lagi. Terus kita ke atas, terus ke atas ini ya, ini knopnya kita tarik keluar sobat. Ini kita dorong dari dalam nih tuh ya. Ya kemudian sobat, ini ada saklar speed. Saklar speed posisinya begini sobat ya nih. Ya jadi kabelnya di sebelah atas sobat nih, atau kita kasih tanda nih sobat nih, ada garis 2 nih, ada garis 2 pakai spidol, tandanya di sebelah atas ya. Ini kita tarik ke atas aja begini tuh, gampang ya tuh. Nah ini artinya di sebelah atas sobat ya, ada tanda ini tuh, terbuka semua tuh, terbuka ya tuh. Ini ada kapasitor ya, kapasitor kita angkat keluar tuh, kita cungkil saja. Ini ada kabelnya. Ya sampai di sini kita review dulu sobat. Ini saklar speed tuh ya, speed 1 adalah kuning ya untuk Panasonic ini, speed 1 kuning, speed 2 biru, dan speed 3 adalah putih. Kenapa 1 2 3? Karena di sini juga ada tandanya sobat tuh, ada tulisan 1 2 3 ya di saklarnya ya tuh ya. Kemudian untuk kapasitor ini kabel merah dan coklat ya, merah dan coklat ini kapasitor. Ini kapasitor boleh bolak-balik merah dan coklat. Kemudian hitam ini sobat, nah hitam dari dinamo ini adalah kabel setrum ya, langsung ke colokan ya. Nih kabel hitam adalah kabel setrum untuk Panasonic. Jadi jumlah kabel dari dinamo yang keluar sebanyak 6 sobat ya, 6 kabel. Ya, kemudian ada 2 kabel ini sobat yang masih nempel di bodi. Ini adalah kabel dari saklar on off ya.
saklar on off nya ini sobat, sinkronus atau swing motor ya ini, karena ini masih nempel ya. Kalau sobat nggak punya solder ya diputus ya sobat di sini ya. Nih kita putus nih, kita putus ya. Nih kita putus ya segini tuh. Ini juga kita putusin tuh ya. Nanti kita kasih tahu sobat bagaimana cara penyambungan. Kita kasih tandai sobat, ini kabel yang diputus nih, ini kita kasih bendel gitu ya, supaya sobat tidak bingung. Ini juga kita bendel sobat tuh ya. Ini kita bendel dari sinkronus, ini dari swing motor tuh. Ini kita bendel juga, nanti nyambungnya begini sobat. Kalau ini dia ngambil arus dari kabel setrum juga ya, nih kabel setrum hitam digabung ke sini. Oke ya, nanti kita jelasin sobat. Tuh sudah terbuka semua tuh ya. Terakhir adalah lepas dinamo sobat. Ini ada berapa ini, ada 4 baut ini. Ya tuh terangkat semua sobat tuh ya. Setelah dinamonya terbuka, ini bautnya kita masukkan lagi sobat, supaya kita tidak banyak pikiran ya, apalagi sobat pemula atau remaja putra putri. Jadi bautnya kita masukkan lagi sobat ya, supaya tidak banyak mikir begitu. Tuh ya, bautnya kita masukkan lagi, dan keadaannya sudah sangat kotor sobat. Coba lihat nih ya, sangat kotor ya. Coba sobat lakukan ini setiap 3 bulan sekali sobat ya, secara rutin ya, 3 bulan sekali. Apabila ini kotor sobat, maka debu akan masuk ke dalam dinamo, kemudian dinamonya akan cepat rusak ya, karena kotor di dalam ininya, di dalam dinamonya kotor dan dinamo cepat rusak begitu. Oke, ini bodinya kita cuci sobat pakai air dan sabun menggunakan kuas. Nah kemudian ini bodi belakang nih sobat, karena dia nyambung ke kabel ini sobat ya tuh. Nanti mencuci bagian belakang ini jangan dilepaskan kabelnya sobat ya, begini aja ya, karena ini panjang, ini tuh panjang ya. Ya kita menggunakan tisu dan bensin sobat. Tuh, kita lap ya, karena ini banyak debunya sobat. Pokoknya sobat lap semua ya bodinya ini, dinamonya nih, karena debunya tebal sekali sobat. Tuh debunya lihat, iya bersih tuh. Kita tarik ya, kita angkat debunya dengan tisu dan bensin sobat. Jangan menggunakan lap sobat, kalau lap nanti memindahkan saja ya kotorannya, tidak terangkat ya. Kalau pakai tisu dia terangkat kotorannya sobat tuh. Dan di tangan kita juga bersih ya tuh. Ini swing motornya juga kotor sekali nih. Ya pokoknya kita bersihkan semua sobat ya, kabel-kabelnya ya. Wah ini kabel kuning lepas nih sobat nih. Ini kabel kuning speed 1 lepas ya. Nanti kita pasang lagi di sini. Di sini. Dia menggunakan kapasitornya berapa ini, kita lihat sobat. 1 mikro sobat ya tuh. Ya, kalau sobat nggak kelihatan nggak apa-apa. Ini 1 mikro sobat, kapasitornya 1 mikro. Ya, kalau sobat punya 1,2 nggak apa-apa ya. Asal jangan 1,5 sobat, rada kegedean ya, nanti mudah panas. Ya, kalau kita perhatikan ini sobat, ini dinamonya menggunakan bearing sobat ya tuh. Bearing sobat ini. Ya, bukannya busing tapi bearing sobat ya tuh. Dan ini juga diklaim nih sobat nih tuh ya, diklaim kiri kanan, jadi bukanya rada ribet sobat ya. Ya kalau misalnya rusak ya ini bisa kita lepaskan sobat ya. Ini klaimnya nih, kita pahat dari belakang sini pakai obeng yang lancip gitu ya, pakai obeng min yang lancip, kita pahat, kemudian kita ganti pakai baut sobat, bisa aja ya. Tapi karena ini dinamonya masih bagus, jadi nggak kita bongkar sobat tuh.
Nah ini sinkronus atau swing motor ini. Ya ini ada snap ring ya atau pennya di sini. Wah ini rusak nih sobat nih. Tuh somplak sobat tuh. Nih. Ya tuh. Ini dalamnya somplak sobat ya tuh. Ini juga temporary sobat kita ada yang bertanya sobat. Kalau beli ini kepala sinkronus ini atau kepala swing motor ini di mana gitu ya. Ini pernah saya cari nggak ada nih sobat nih. Ini kepala bintangnya ini tidak ada sobat yang jual ini. Nanti kalau sobat ada ya tolong dikabarin ya di komentar ya. Coba ini kita buka dulu ini snap ringnya atau pennya ini. Ya, tuh. Ya tuh. Nih sobat nih somplak tuh. Ini yang sering terjadi rusak nih sobat nih tuh, somplak tuh. Ya, untuk itu kita bikin lagi kayak gini sobat ya, supaya ini bisa nempel di sini nih sobat nih. Nah, ini kan ada pennya nih. Ini ada pennya. Ya, gimana caranya ini? Ini sobat yang suka rusak nih, ini nih kelemahannya nih. Dan yang jual juga saya belum pernah nemu sobat ya. Nanti kalau sobat ada yang jual ya tolong dikabarin di kolom komentar. Jadi kalau kita lihat ini kayak karet sobat ya, bukan plastik keras bukan ya, tapi kayak karet ini. Ya, kenapa dia bikin kayak karet begitu ya? Nggak dibikin keras aja begitu ya? Ya coba gimana nanti kita make gapper sobat ya. Kita make gapper bagaimana caranya nih? Kita gunakan akal-akalan lah begitu. Ya kalau kita mau pasti bisa sobat, bagaimana caranya lah gitu. Punya swing motornya atau sinkronusnya juga beda sobat dari yang lain ini. Ini dia kecil asnya ya, asnya kecil ini tuh. Nanti kalau sobat ininya rusak, swing motornya rusak atau sinkronusnya rusak atau gearbox elektriknya ini rusak, sobat bisa beli yang baru. Kemudian bedanya di sini sobat, kalau yang baru beda di asnya ya, swing motornya beda di as. Nanti ini digedeinnya sobat lubangnya ini ya, dibesarin lubangnya nih supaya masuk ke sinkronus yang baru beli ya, karena beda nih kayaknya nih, diameter asnya beda. Ini mereknya adalah sinkronus motor TYJ. Ah ini dia TYJ 50 8AT sobat, 8AT ya kalau nggak salah. Ini rotasi per menitnya tinggi sobat ya, 30 sampai 36 rotasi per menit. Nah ini gede nih sobat, 30 sampai 36 rotasi atau putaran per menit ya. Jadi putaran ini kalau dia mutar ini 30 atau 36 kali ya sobat ya per menitnya ya. Mutar gini ya, ininya mutar nih. Kalau yang umum tuh 5 atau 6 rotasi per menit. Ini cepetnya sobat, mutarnya cepet. Ya, bagaimana cara mengakali ini kepala sinkronusnya ini atau kepala swing motor? Saya sudah siapkan ini sobat, ini karet ini sobat, ini saya punya karet yang kayak gini ya. Kalau sobat nggak punya karet ini ya pakai karet sendal sobat ya, karet sendal, cuman dia yang keras sobat ya, bukan sendal jepit ya, tapi karet bekas sendal ya, bekas sendal yang keras ya. Kemudian ini tebelnya sekitar setengah senti sobat, atau 5 mili ya tebelnya tuh ya. Karena ini sudah rusak, ini sudah parah, ini kita luruskan ya sobat ya, kita bikin datar ya. Oh iya, ini juga dari karet sobat, ini tuh ya, dia lentur sobat tuh lentur. Jadi bukan plastik padat bukan ya, tapi kayak bahannya karet ini sobat. Saya juga nggak tahu nih
Kenapa dia pakai karet begini ya, bukan bahan yang plastik keras gitu ya. Ya ini kita buang dulu sobat, kita bikin rata ya. Ya pelan-pelan. Tuh. Ya bisa tuh sobat ya. Kita bikin buletan sobat. Caranya bagaimana? Coba ini kita bikin lingkaran dulu sobat. Ya, bagaimana caranya nih? Ya kita gambar aja sobat ya. Kita gambar saja begini. Tuh. Ya kita potong sobat ini. Ya namanya juga akal-akalan sobat ya. Intinya ya kayak begini sobat ya. Silahkan sobat punya cara yang lebih bagus ya silahkan. Intinya beginilah tuh. Kemudian taruh di sini. Taruh di sini begitu ya, kita lem ya. Coba kita potong dua sobat. Ya, karena ini dari bahannya karet nih sobat tuh. Ya, kita potong dua begini. Kemudian ini kita coak, ya, tengahnya kita coak sobat. Ya, pakai apalah terserah sobat ya. Ini saya pakai gunting aja lah, kita coak. Untuk lubang asnya sobat ya, untuk lubang asnya. Tuh. Nah, bagimanalah ceritanya sobat ya. Kita coak dikit, dikit aja sobat. Jangan gede-gede nanti longgar lubangnya. Tuh. Tuh, begitu sobat tuh, coakannya tuh. Oke, nih coakannya. Coba kita ambil lem Korea ini. Lem Korea, kemudian ini. Nah, ini kita tempel di sini sobat nih. Nah, begitu ya. Tuh. Nah. Jadi coakan yang tengah ini sobat, coakan ini nih untuk tempat pennya ya, pennya ini ya, nih pen ini sobat. Ya coba di sini ya sobat ya, di sini aja kita masukkan ke sini, tengah-tengah lah. Tuh, kelihatan ya, di tengah-tengah lubang as. Nah satu lagi di sini sobat. Nah, jadi coakan tengah ini, coakan yang lurus ini untuk tempat pen ini sobat. Ini tempat pen ini. Kita kasih lem lagi di sini. Ya, tempelkan di sini. Kalau kurang lebar kita lebarin ini tengahnya ya, garis tengahnya ini. Kita kasih lem lagi tuh. Ya kita tunggu sampai kering sobat. Ya sudah kering sobat tuh. Nih hasilnya begini sobat tuh. Coba ini coakan tengah ini sobat, kita lebarin dikit ya, kita lebarin. Nah kita lihat arahnya kemana, yang ini kurang lebar nih. Ya bagaimana caranya sobat, paham lah ya. Ya gitu ya, kita lebarin dikit ya
supaya pennya masuk nih sobat. Nah, kita coba ya, coba ini ada pennya, kita masukkan begini. Ya, masuk tuh sobat, tuh masuk ya, sip ya, tuh ya, sempurna sobat tuh. Kemudian kita pasang ini snap ringnya di sini. Ini, tekan. Oke, sip tuh. Ya. Tuh, jadi sobat tuh. Ya. Berarti bisa sobat ya? Bisa. Nih sobat, karena yang lama ini tipis sobat ya tuh. Jadi gampang somplak. Ya. Jadi masalahnya ini nggak ada yang jual nih sobat ini. Ya, mudah-mudahan bisa sobat. Selesai. Baik sobat, sekarang kita cuci bodinya ya. Bagaimana mencuci bodi ini tentunya kita tidak videokan ya karena durasi. Sobat menggunakan kuas dan sabun, tinggal dibersihkannya ya pakai air begitu ya. Oke, langsung kita cuci sobat. Kita skip dulu. Ya, ini sobat sudah kita cuci bersih ya. Bersih higienis. Nih, sudah bersih ya. Dengan kuas dan sabun sobat ya, tuh. Bersih ya. Kemudian ini di kisi-kisinya ini sobat nih. Ya, dibersihkan dengan kuas dan sabun sobat, tuh. Jadi bersih higienis ya, tuh. Oke, setelah kita cuci ini, kita lap bersih ya. Jangan sampai ada air yang tersisa di dalam lubang-lubang kayak begini ya. Di kisi-kisi ini kita bersihkan ya. Kita gedok-gedok begini sobat, di atas lap ya. Kita gedok-gedok begini supaya airnya keluar, kemudian kita lap begitu ya. Ini sudah bersih. Sekarang saatnya kita rakit sobat. Kita rakit. Ini sebelum dirakit kita cek satu persatu sobat ya. Ini kalau dinamonya sudah bagus, yang kita cek tuh kapasitor sobat. Kapasitor dan ini sinkronus ya atau swing motor, apakah dia masih bagus. Kita cek dengan apometer sobat. Dengan apometer ini kita cek kapasitor sobat ya. Kapasitor ya, kita lepaskan kapasitornya tuh. Dan apometer kita setting ini yang merahnya sobat, top merahnya ini kita pindahkan ke MA sini ya, ke kiri untuk jenis DT9205. Kemudian selektornya kita kasih di 2 mikro aja sobat, 2 mikro ya. Kenapa 2 mikro? Karena nilai ini cuma 1 mikro sobat. Ya, kalau di atas 2 mikro berarti kita taruh di 200 mikro begitu ya. Ya, kita shotkan dulu. Tuh. Dia kembali ke angka 1 ya apabila kita shotkan ya. Apabila kita shotkan dia ke angka 1. Tuh. Ya, ini kapasitornya 1 mikro. Apakah ada 1 mikro ini sobat? Ya, cuma 0,9 sobat ya. Kita ganti baru dah sobat ya. Kita ganti baru. Walaupun ini dinyatakan masih bagus sobat, tapi ya karena ini sekalian kita bersihkan ya kita ganti baru aja. Nah, ini kebetulan saya 1 mikro tidak ada, adanya 1,2 sobat ini. Baru beli. Ya nggak apa-apa ya, kita gunakan 1,2 mikro sobat. Yang kedua kita cek ini sobat, sinkronus ya, apakah dia masih berputar. Ya, ini kabel listrik yang ada di swing motor atau sinkronus motor ini adalah tegangan AC ya, 220 volt. Kita cek sobat apakah masih tersambung. Nih ada 2 kabel nih sobat nih, 2 kabel. Kemudian apometernya kita kembalikan ke sini, ke kanan yang merahnya. Kemudian kita taruh di ohm ya, di ohm ya sobat ya. Coba di 200 ohm sobat tuh. Ya, 200 ohm. Kalau nggak keluar angkanya sobat, kita naikkan ya ke 2K ya atau 2000. Kalau tidak naik juga kita naikkan ke 20K atau 20.000 ohm ya. Ya, agar sobat tahu nih, kita cek ini kabelnya 2 nih sobat nih.
Satu nempel di sini, satu nempel di sini. Nih. Kita cek begini apakah tersambung nih. Nah, tidak keluar angkanya, kita naikkan ke 2000 ohm atau 2K. Kita shortkan dulu, keluar angkanya. Tuh. Kita hubungkan ke sini. Ya, ini 2 kabel sobat ya, tuh 2 kabel ya. Sobat jangan salah ya, ini 2 kabel nih. 2 kabel dari swing motor atau sinkronus motor. Ke 2000 ohm tidak ngangkat. Coba kita naikkan ke 20K atau 20.000 ohm. Kita shortkan dulu biar keluar angkanya. Ya, ini sudah keluar angkanya. Kemudian kita hubungkan ke 2 kabel dari swing motor atau sinkronus ini. Ya, tersambung sobat tuh. Ya, jadi gitu sobat ya, untuk mengukur ini, mengukur hambatan sobat. Ini kan sama aja kayak dinamo sobat di dalamnya nih. Ini adalah kumparan ya, atau gulungan dinamo di dalamnya. Kalau di 200 ohm dia tidak ngangkat, kita naikkan ya sobat ya ke 2000 ohm atau 2K ya. Kalau tidak ngangkat juga kita naikkan lagi ke 20K dan seterusnya sobat. Jadi jangan dulu bahwa ini tidak nyambung karena putus, bukan sobat. Karena selektornya ini ya harus kita mainkan ya, karena ini di atas 2000 ohm ya atau 2K. Harusnya di 20.000 ohm baru dia ngangkat sobat. Sinkronus masih bagus. Kemudian kapasitor kita ganti baru sobat. Kapasitor kita ganti baru. Dari kapasitor kita sambungkan ke kabel merah dan coklat, bolak-balik nggak apa-apa sobat. Karena kapasitor tidak memiliki kutub ya, bolak-balik. Kita tutup. Oke. Ya, satu lagi kita hubungkan kabel merah dari kapasitor. Ya. Sekali lagi, kabel kapasitor boleh bolak-balik sobat. Oke, sip tuh. Tuh. Dan ini kabel kuning speed 1 yang putus tadi sudah kita sambung ya sobat ya. Tuh, pakai solder. Oke, sekarang kita rakit sobat ya. Sebelum kita rakit, kita gambar coba sobat ya, supaya lebih paham. Kita tulis saja skema. Ya, gitu sobat, skema penyambungan kabel. Ini ya. Ya, di sini ada dinamo, ini kita gambarkan saja dinamo begitu. Ini dinamo. Ada kabel kapasitor sobat dari dinamo ini. Ini adalah merah dan coklat sobat, ini kabel kapasitor. Di sini ada kapasitor. Merah dan coklat. Ya, merah dan coklat kapasitor. Ya, kemudian yang 4 kabel lagi ini adalah speed dan strum langsung ya. Ini kuning speed 1. Nah, di sini sobat. Ini kuning. Kemudian ada biru dan putih. Ya, kuning adalah speed 1, biru speed 2, dan putih speed 3 gitu sobat. Kemudian ada lagi satu kabel lagi adalah strum warna hitam. Ini hitam adalah strum ya, nih sobat, hitam strum, kuning speed 1, biru speed 2, dan putih speed 3. Ada 6 kabel yang keluar dari dinamo Panasonic ini sobat. 6 kabel ya, ini coklat, merah, kuning, biru, putih, dan hitam. Kemudian di sini ada swing motor atau sinkronus motor sobat. Di sini ada swing motor, swing.
atau sinkronus sobat ya, sinkronus motor gitu ya. Ada kabelnya 2 di sini gitu. Kemudian ada saklar speed sobat nih, bentuknya kayak begini. Coba sobat lihat ya nih. Yang atas sobat ada 2 pin ini ya, 2 pin sama ya sobat. Sobat mau yang hitam ini taruh di sini, yang putih taruh di sini, sama aja nih. Ya, di bawah sini ada yang berjejer 3 ini adalah untuk speed sobat, atau kecepatan ya. Yang dekat dengan kabel ini, kabel yang atas untuk setrum ini sobat, ini biasanya speed 1 nih. Yang kiri speed 1, tengah speed 2, dan kanan speed 3 atau low. Kuning, biru, putih. Nah, kita gambar aja sobat, kita gambar apa adanya aja. Tuh, ini putih, ini speed 1, ini speed 2, dan ini speed terbalik sobat, terbalik. Ini speed 1, ini kuning, speed 1, speed 2, dan ini speed 3 sobat ya. Ini 3 gitu ya, 1 2 3 nih, 1 2 3. Kemudian di sini ada hitam dan putih di sini. Nah ya, ini kita sepil apa adanya sobat ya. Tuh, sebetulnya putih mau taruh di sini juga sama sobat, hitam di sini sama aja ya. Karena ini sepil ya, kita tulis apa adanya sobat. Ini putih dan ini hitam. Ya, jadi ini strum masuk, ini strum keluar gitu sobat. Ini ada kapasitor, kita taruh di sini saja. Ini kapasitor nilainya 1 mikrofarad atau 1,2 mikro juga nggak apa-apa gitu ya. Kabelnya 2. Kemudian di sini ada dari colokan sobat ya. Ini dari colokan. Bagaimana nulis colokannya ya, gini aja sobat tuh. Ini dari colokan. Adalah ini. Nih, kabel dari colokan. Tuh. Hitam dan putih ya. Kita tulis aja di sini putih dan hitam. Ya, gitu ya. Ini dari colokan. Tuh. Nah, sekarang kita rangkai sobat. Ini karena kapasitor tidak memiliki kutub, langsung sobat ya. Kita hubungkan ke kabel merah dan coklat. Ya, kabel merah coklat dari dinamo. Ini kita sambungkan langsung ya sobat ke sini tuh. Tuh gitu ya. Kita sambungkan langsung. Bolak-balik nggak apa-apa sobat. Tuh, kapasitor sudah. Kemudian dari colokan sobat ini. Nih. Dari colokan putih dan hitam. Tuh, dia langsung ke saklar speed sobat nih. Ya, hati-hatiin sobat nih, begubet nih. Dari colokan ini hitam dan putih ini langsung dia ke saklar speed tuh ya. Karena ini boleh bolak-balik sobat, yang atas ini ya. Nih, yang atas ini bolak-balik boleh, mau taruh putih di sini boleh, hitam di sini boleh, bolak-balik. Ini saya sepil sesuai dengan aslinya ya. Putih adalah ini, putih adalah ke sini sobat tuh. Tuh gitu ya. Jadi dari colokan dia listrik masuk ke sini, kemudian dikirim ke saklar speed ya, atau ke speed ya. 1 adalah kuning speed 1 nih. Kuning speed 1 adalah ini. Ini kuning speed 1, kemudian biru speed 2 ke sini. Putih adalah speed 3 ke sini. Nah, gitu. Dari dinamo kuning, biru, putih speed 3. Tinggal satu kabel lagi sobat, satu kabel lagi adalah hitam, adalah setrum. Oke. Nah, kemudian ini sobat, swing motor ini ada kabelnya 2 sobat. Ini yang keluar putih hitam ya, dari swing motor nih, putih hitam disambung ke hitam-hitam, kabelnya nggak apa-apa lah. Kabelnya warna apa aja nggak apa-apa sobat, bolak-balik ya, karena ini arusnya AC nih. Swing motor arusnya AC, jadi kabelnya boleh bolak-balik. Ya, kita lihat satu kabel dari swing motor ini. Dari swing motor satu kabel ke saklar speed sini sobat, ngambil arusnya di sini dia. Nih yang ini.
Ya, jadi ini satu kabel ke sini sobat. Nah ke sini ya, ke sini ngambil arusnya. Ini bolak-balik nggak apa-apa sobat. Ya, dari swing motor mau ke sini nggak apa-apa, mau ke sini nggak apa-apa, bolak-balik ini nggak apa-apa. Oke, tuh. Ya, kalau sobat melihatnya begubet, ya ikutin di gambar ya sobat tuh. Ya nih. Ini bolak-balik nggak apa-apa sobat, bolak-balik nggak apa-apa. Kemudian satu kabel lagi dari swing motor ini yang kita putusin tadi sobat nih, yang kita bendel nih. Nih, dari swing motor satu kabel lagi dia langsung gabung ke hitam sini sobat. Ngambil arusnya ke sini. Ya, jadi dari swing motor yang satu ngambilnya ke sini. Ini dari swing motor ngambilnya ke sini. Ya, ini adalah ini yang putih ini. Ini yang putih. Kemudian yang hitam satu lagi ini ngambilnya ke hitam sini sobat. Ngambil arusnya ke sini. Jadi gini ya. Gini sobat. Tuh gitu. Kemudian hitam dari dinamo adalah setrum, ngambilnya ke sini juga sobat satunya. Kenapa? Karena ini speed ini sobat, yang speed ini dia sudah ngambil dari kabel yang putih tuh ke sini. Otomatis yang satu lagi adalah untuk setrum dari dinamo, kabel setrum. Ya. Ini gimana caranya nih sobat? Ya, ini ngambilnya adalah ke sini sobat. Nah, ke sini juga. Nah, begitu. Jadi di sini ada 3 kabel sobat ya. Satu dari colokan. Kemudian satu lagi dari setrum, kabel hitam. Ini setrum hitam. Kemudian satu ini adalah dari swing motor ini sobat, swing. Itu ya. Oke. Ya, kelar tuh sobat. Skema penyambungan kabel dinamo Bokpen Panasonic. Oke, selesai sobat tuh. Ya, kalau sobat bingung ini di screenshot sobat ya, di screenshot. Atau kalau ini di layar YouTube-nya ini kecil sobat tinggal di layarnya diginiin sobat. Ya, dibikin zoom begitu ya. Nanti tulisannya akan besar gitu sobat, akan membesar ya. Layarnya, layar di HP-nya tuh di zoom kok sobat, diginiin ya. Oke. Ya, sekarang kita rakit sobat. Nah, kita ambil yang ini. Oke, pertama-tama kita masukkan dinamonya dulu sobat ke sini. Kita pasang skrup. Waktu masukin skrupnya harus lurus sobat ya, dalam posisi lurus ini skrupnya. Ya, menyilang. Menyilang ke sini. Oke. Jangan terlalu kuat sobat ya, cukup saja ya. Jangan terlalu kuat, cukup saja. Oke, nanti kalau terlalu keras dia pecah sobat ya plastiknya. Ya, tuh kelar. Kita pasang kabel dulu sobat ya, kabel dari colokan ini. Ya, ini ada bekasnya nih sobat. Kita ikutin aja lah tuh. Nanti kalau kurang ya kita setting lagi gitu ya. Kita ke atas lagi sobat. Ya, kita pasang saklar speed dulu sobat, saklar speed nih. Ini saklar speed yang kita kasih tanda garis biru ini pakai spidol adalah di sebelah atas. Artinya begini sobat nih. Ini ada tempatnya ya. Tuh masuk, ada tempatnya tuh. Ya, dia tidak dibaut sobat. Tuh, kemudian kita pasang knopnya nih sobat. Oke, tuh. Kemudian kapasitor kita masukkan ke sini. Bisa nggak sini?
Ya karena kalau yang lama ini lurus sobat ya, tuh lurus ya. Kalau yang baru dia ada lubang bautnya nih. Kalau kesini nggak cukup sobat tuh. Tuh. Untuk itu ini kita buang aja sobat nih ya. Kita buang supaya lurus ya. Tuh. Ya masuk tuh. Kemudian kabelnya merah dan coklat ini kita masukkan saja biar rapih ke sini. Tuh gitu ya. Nah ini sobat, ini kabel saklar on off ya ini. Ini kabel saklar on off yang kita putusin tadi, kita sambung lagi sobat nih. Ini kan ada bekasnya sobat tuh. Kita ikutin sobat ya, yang tidak dibendel. Satu lagi dari swing motor ini kan dibendel sobat tuh. Bendel dengan bendel kita temukan ya. Kita gunakan selongsong. Kalau sobat nggak punya selongsong ya pakai isolasi gitu. Kita kasih selongsong dulu. Jadi kalau merangkai ini ngelihatnya dari awal sobat ya tuh. Dari awal supaya nggak bingung sobat. Ikutin langkah demi langkah ya. Nah ini saklar on off kita pasang kembali tuh. Kita isolasi. Karena isolasi bakar kita bakar. Ya tuh udah. Satu kabel lagi. Nih dari sinkronus ini tuh. Kita kasih selongsong bakar dulu. Dan kita sambungkan ke sini. Jadi ini sobat, kalau dia nggak menggunakan ini saklar on off, ya tinggal digabung aja sobat, dua kabel ini digabung begini. Berarti dia tidak menggunakan saklar on off. Tapi karena supaya dia bisa mematikan ini sinkronus ini sobat nih. Supaya dia bisa mematikan sinkronus, maka dikasih saklar on off ya. Nih. Atau kalau digambar begini sobat nih. Nih digambar begini sobat. Ya. Dari sini sobat, yang untuk ke swing, dia langsung ke swing, ini di sini dikasih saklar on off di sini. Adalah ini. Dikasih saklar on off di sini sobat. Kita putusin kemudian sambung ke saklar on off. Begitu ya. Kita isolasi ya, karena isolasi bakar ya kita bakar sobat. Oke, kelar. Ini adalah sinkronus motor ini sobat. Ya kita rapikan nih sobat nih. Ini kabelnya ya kita selip-selipan di sini sobat. Ini ada tempatnya ya, tempat untuk kabel. Tuh. Tuh. Nah, langsung ke pinggir-pinggir sini tuh. Ke pinggir-pinggir sini. Yang penting dia tidak tergencet oleh ini ya, dudukan skrup atau dudukan baut body gitu sobat. Nah, kita pasang ini sinkronus motor atau swing motor. Nah jadi enak sobat ya, kalau bautnya kita taruh di sini jadi enak sobat, kita nggak usah mikir lagi baut yang mana. Ini kita tahu yang kita kasih tanda spidol nih sobat adalah sebelah sini ya, untuk tempat skrup ini. Dengan demikian adalah begini ya, begini kita masukkan ke sana kepalanya nih. Kepala ini kita masukkan ke lubang sini sobat, ini lubangnya, ini lubang tuh ya. Kemudian kita skrup.
Ya sebetulnya ini gampang sobat ya, karena dibikinin video aja sobat. Jadi saya harus menata kata-kata gitu sobat. Sebetulnya kalau tidak bikin video ini lebih cepat sobat. Jadi kadang-kadang kita ucapannya salah-salah sedikit, jadi maafin aja lah. Namanya juga bikin video sobat. Tuh, ini ada tempat-tempatnya, kita gencet di sini sobat tuh. Ya, kita gencet di sini. Tuh rapi sobat tuh, udah kelar. Tuh kelar sobat tuh. Coba sekarang kita tes. Ya sebelum kita tes, kita pasang baling-baling dulu sobat supaya kelihatan ya. Supaya kelihatan ini dia ada cowakan ini sobat. Cowakan ini tempat ini sobat ya, nih pen ini ya, pen ini harus kena di cowakan ini sobat. Nanti kalau tidak kena di cowakan ini dia akan selip ya, akan selip gitu sobat. Ya tuh masuk. Kita baut, putar ke kanan. Ya selesai tuh. Oke, cukup saja. Ya sekarang kita tes pakai listrik. Nih kita colokan ke listrik, kemudian kita on kan speed 1 tuh. Ya kemudian ini sobat nih sinkronisnya muter sobat ya tuh. Ya kelihatan di sini ya, muter ya tuh. Kemudian kalau kita matikan dari saklar on off-nya nih, yang ini, maka swing motor akan mati sobat. Ya, ini gunanya saklar on off untuk swing motor gitu ya. Itu dia berputar normal sobat. Berarti yang kita tadi akal-akalin sobat ya, di kepala sinkronus motor ini atau kepala swingnya dia normal sobat ya, berhasil ya, atau sempurna gitu ya. Oke, speed 2 makin kencang tuh bunyinya, speed 3 makin kencang sekali ya. Kemudian kita off kan. Oke, sip, sempurna sobat. Ya kita tutup, ini kita tarik saja nih kabelnya tuh, kita tarik terus. Nih bagian bawah kita lihat, kita tarik terus, kita masukkan ya. Oke tuh masuk. Nah, kita perhatikan pinggir-pinggirnya sobat ini. Nah masuk ya tuh ya, masuk. Kemudian sebelah sini ya, ini juga masuk tuh. Oke sip, kita baut ya, dari bawah dulu kita baut sobat. Kita baut dulu di sebelah bawah. Oke, cukup saja, jangan terlalu kuat nanti pecah. Oke. Ini oke, di bawah. Oke, sudah terpasang semua bautnya. Kita putar ke depan. Kita pasang kisi-kisi depan ini. Ini masuk saya sobat ya. Ini masuk saja dulu begini. Begitu masuk kita ganjel dengan ini sobat, dengan selongsong ini ya, yang ada bibirnya sebelah dalam. Nih ya, kita paskan gitu sobat tuh, masuk. Kemudian kita kunci dengan snap ring. Ini snap ring sobat. Kalau saya ukur snap ringnya ini sobat, diameternya 2 cm kurang sobat. Ya ini kita pasang di sini sobat. Ya kita tekan saja sobat. Tuh masuk. Oke sip. Tuh masuk sobat ya, ada relnya ya. Oke, kemudian ini kita tutup sobat, putar ke kanan. Ya udah selesai ya. Ini bisa kita kendorkan, kencangkan sobat ya. Kita tes lagi sobat. Tuh speed 1. Berarti untuk kepala swing motor sobat, atau kepala sinkronus motor sudah kita
modifikasi ya, kita perbaiki, berarti dia sempurna sobat ya. Nah ini bisa muter sobat. Speed 2 ya makin kencang suaranya sobat. Speed 3 ya makin kencang. Waduh, anginnya ke sini. Ini kita matikan, maka dia akan mati. Kita hidupkan, hidup. Demikian sobat tutorial kita mengenai bagaimana cara membersihkan kipas angin Bokpen ini sobat ya. Mereknya adalah Panasonic, modelnya FER303 sobat, yang tadinya sangat kotor sobat ya, sudah kita cuci bersih higienis, dan ternyata kepala sinkronisnya sobat yang untuk memutarkan ini swing ini ada kerusakan, sudah kita modifikasi ya, kita akal-akalan lah begitu ya, sehingga dia sempurna sobat, dan swingnya bisa mutar kembali sobat ya. Ya kita matikan. Demikian sobat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.